Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Ketua Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI Kota Malang, Dr. Herman Suryo Kumoro, menyampaikan apresiasi terhadap program pemerintah yang melakukan fokus program pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM. Ia melihat fokus program ini tepat sehingga pembangunan ekonomi Jawa Timur saat ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, koperasi dan UMKM berkontribusi sebanyak 57,81% terhadap produk domestik regional bruto Jawa Timur. Untuk Jawa Timur terutama itu harus kita akui ini bagian dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah beberapa periode ini yang memang tepat, artinya memprioritaskan pembangunan ekonomi itu di sektor UMKM dan koperasi. Karena struktur penduduk, strata penduduk berdasarkan kemampuan ekonomi di Jawa Timur itu seperti itu. Jadi mayoritas penduduk Jawa Timur itu bisa saya katakan kelompok menengah ke bawah. Nah ini kalau bisa disentuh, bisa diprioritaskan pembangunan ekonomi diarahkan ke situ, ini peluang sebetulnya, bukan masalah. Ya, banyak orang menganggap ini masalah, daya belinya rendah. Itu semua masalah daya beli, masalah produksinya rendah, itu semua bisa diatasi kalau ada kebijakan yang berpihak ke sana. Jadi saya terus terang aja sangat mengapresiasi ya, terutama Bu Khofifah di periode sekarang ini arah pembangunan ekonomi kerakatannya itu sangat nyata. Pemirsa, koperasi yang mengelola UMKM dengan produk sejenis biasanya akan lebih sukses dan besar karena sesama anggota saling mendukung. Sinergi antara koperasi dan UMKM dengan bidang sejenis akan membantu dalam pemasaran, pengadaan bahan baku, dan permodalan. Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang, Dr. Herman Suryo Kumoro. Antara koperasi dan UMKM itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan, bahkan itu harus sinergi ya. Karena gini, kreativitas itu memang bisa tumbuh dari masing-masing individu ya. Yaitu melahirkan UMKM. Nah, seharusnya kreativitas yang seperti ini kemudian diwadahi. Nah, di mana ketemunya dengan koperasi? Ketika mewadahi UMKM ini harus dikumpulkan ke bidang-bidang yang sejenis. Ya, jadi misalnya UMKM yang bergerak di bidang handicraft, ya, kerajinan ya, itu dikumpulkan. Kemudian mereka disinergikan menjadi koperasi penggrajin. Ya, misalnya pengrajin di Malang ini ada manik-manik itu ya, ada koperasi pengrajin daster apa semua itu dikumpul. Itu akan bisa besar. Pengalaman saya di koperasi selama ini dan saya melihat koperasi-koperasi yang sukses itu koperasi-koperasi yang usahanya itu betul-betul sejenis antar anggota gitu ya. Coba dilihat di Malang ini sejak tahun 60-an itu terkenal dengan Kopsai Batu ya, koperasi susu batu. Itu kenapa? Karena antara pengurus dengan anggotanya itu nyambung ya, dan pengurusnya punya kemampuan untuk membuka jaringan pemasarannya, kerjasamalah dengan produsen susu besar, ini disambung jadi dari anggota ke koperasi semacam itu. Koperasi Kopti, koperasi tahu tempe itu dulu juga besar karena koperasi itu kan sebenarnya bergotong royong ya. Jadi UMKM ketika dia sudah mulai besar, dia butuh pengadaan bahan bakunya. Itu kalau dia beli sendiri-sendiri, ya
biayanya dan harganya pun dia akan dapat dengan biaya yang mahal, harga yang mahal. Tapi kalau ini dikoperasikan, belanjanya itu belanja besar, itu pasti murah. Ya, saya merasakan dulu ketika saya masih nangani Kotoku, ya. Nah, ketika kita pulaan gula, beras, susu termasuk dengan Nestle, dengan itu hitung-hitungannya itu di berapa kita belanja. Kalau kita belanja sekian, kita dapat rabat sekian, sehingga kita bisa menjual dengan harga yang murah. Tapi kalau kita belinya ya satu karung ya kan harga pasar, yang tidak bisa bersaing seperti itu. Di situ kekuatannya. Jadi antara koperasi dan UMKM ini sebetulnya sumber SDM-nya itu sama, yaitu dari kelompok menengah ke bawah. Pemirsa, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya berkolaborasi dalam menerjunkan mahasiswanya untuk mengikuti pengabdian masyarakat 2022. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bermaksud untuk mengasah kemampuan mahasiswa baru untuk membuat program yang berdampak pada masyarakat, sekaligus langkah awal bagi mahasiswa FK maupun Fikes UB untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masyarakat. Jadi memang kegiatan Penmas FKUB sebetulnya yang saat ini FKUB sudah memisahkan ya Fikes ya, ada Fikes baru bagi bagian dari pecahan dari FKUB. Sebetulnya merupakan suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Intinya ada bahwa kegiatan Penmas ini sebetulnya kita ingin mengasah untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk bisa kemudian bisa membuat suatu proyek yang bisa mereka untuk turun ke masyarakat dan mengaplikasikan ilmu dasar ya sebetulnya. Pada saat mereka sudah dapat satutan pertama kepada masyarakat, karena ini merupakan peluang awal untuk mereka melakukan kegiatan serupa di tahap-tahap berikutnya. Sehingga dari awal mereka akan sudah terbiasa dengan kemampuan untuk bisa mendekatkan diri untuk mengembangkan keilmuannya kepada masyarakat, karena sebetulnya core bisnis kita adalah untuk menyehatkan masyarakat. Nah, terkait dengan yang dikatakan support kita seperti apa, kita fully support, artinya 100% untuk bisa membantu kemudahan, kelancaran, tidak hanya dari sisi penyediaan sarana prasarana atau administratif, tetapi juga ekspertis yang bisa mendukung kemampuan mereka untuk bisa praktek langsung kepada masyarakat. Karena terus terang mereka harus dibekali dulu keilmuan dan tata cara untuk bisa langsung pegang dengan masyarakat, dan itu diharapkan didapatkan dari seluruh sivitas akademika, dosen terutama yang sudah expert di bidangnya, untuk kemudian menyampaikan atau mengajari adik-adik bagaimana mereka harus bekerja kepada masyarakat. 100% kita dukung apapun itu kegiatan adik-adik mahasiswa, dan terkait dengan fungsi kolaborasi kita amat sangat mengedepankan bahwa mahasiswa tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan tidak boleh bekerja sendirian. Dan menghadapi masyarakat kita harus kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Sehingga dari awal kita juga fully support untuk mendukung bidang-bidang yang lain untuk ikut sama-sama membantu kegiatan pengabdian masyarakat adik-adik ini. Demikian. Terima kasih. Saya kira sudah cukup lengkap yang disampaikan Bu Dr. Eriko ya. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan sebenarnya bukan keluarga yang baru, kita itu keluarga lama. Jadi kegiatan adik-adik pun masih bersatu di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Nah, yang ada di pengelolaan Fikes adalah adik-adik jurusan gizi, Departemen Gizi sama Departemen Keperawatan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Eriko, bahwa Penmas ini merupakan langkah awal adik-adik itu mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada. Nah, namanya masih awal ya, masih mahasiswa baru, tentu dengan keterbatasan kewenangan mereka, sehingga ada sivitas akademika, dalam hal ini Bapak Ibu dosen yang menjadi konsultan untuk adik-adik itu. Jadi mereka tidak berjalan sendiri.
sendiri. Kalau soal support, insya Allah kita support full ya. Jadi untuk proses koordinasi, kami juga punya wakil dekan 3 yang merupakan perwakilan dari Fikes yang mengawal adik-adik. Jadi saya kira tidak ada suatu hal yang baru di kegiatan ini, tidak ada istilahnya berpisah untuk keluarga besar ilmu kesehatan. Kami hanya berpisah secara manajemen, di mana Fakultas Ilmu Kesehatan mengelola 2 departemen, tetapi istilahnya kolaborasi itu tetap ada. Saya kira itu, dan kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Seperti yang disampaikan tadi, tenaga kesehatan itu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi nanti adik-adik ini diharapkan bekerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau yang dokter mungkin edukasi terkait kesehatan secara spesifik, aspek medisnya, kemudian yang keperawatan, aspek keperawatannya, gizi, aspek gizi, seperti itu. Saya kira ini bagus sekali ya. Jadi ini merupakan tahap awal mahasiswa kita berkolaborasi yang nantinya pada saat sudah bekerja pun kolaborasi itu dituntut tetap ada. Untuk kegiatan di Penmas sendiri akan bersama untuk 5 prodi, dari prodi kedokteran, prodi keperawatan, prodi farmasi, ilmu gizi, dan juga prodi kebidanan. Untuk masterpiece-nya nanti dari kami akan ada kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tawangsari, yaitu kegiatan pengobatan gratis yang akan ditujukan untuk masyarakat Desa Tawangsari, di mana nanti masing-masing mahasiswa untuk setiap prodinya akan memiliki perannya masing-masing. Untuk program studi kedokteran nanti akan berada di bilik pemeriksaan untuk TTV dan juga antropometri. Lalu nanti untuk dari mahasiswa program studi keperawatan akan memiliki peran untuk di bilik perawatan luka. Lalu untuk di mahasiswa program studi ilmu gizi nanti akan memiliki peran untuk pelaksanaan kegiatan dari konsultasi kesehatan. Dan untuk mahasiswa program studi farmasi nanti akan ada kegiatan untuk pelaksanaan di bilik KIE serta bilik peracikan obat. Dan untuk yang terakhir dari mahasiswa kebidanan nanti akan memiliki kegiatan untuk konsultasi bersama dengan ibu hamil dan juga dengan wanita usia subur, seperti itu. Beberapa televisi dan radio di Malang Raya masih kesulitan dalam menemukan SDM profesional di sektor ekonomi kreatif televisi dan radio. Kebutuhan SDM profesional di bidang televisi dan radio di Tenggarai masih cukup tinggi. Direktur Radio Siti Gaet Eko Setiawan menyampaikan bahwa performa industri radio yang tidak sedang dalam performa membutuhkan dukungan SDM yang mumpuni. Problem utama dari pelaku industri, khususnya industri kreatif ya, khususnya pada subsektor TV dan radio ini adalah ketersediaannya SDM yang profesional. Maka dari itu kami yang dalam tanda kutip bergerak di industri juga ingin mendapatkan SDM yang dalam tanda kutip sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini. Justru ketika industri radio tidak pada perform yang baik gitu ya, ini tidak didukung dengan ketersediaan SDM yang mumpuni, sehingga membuat industri radio juga jadi berjalan mundur. Nah, tentu ini menjadi PR bersama, kita nggak bisa jalan sendirian, tapi dengan inisiatif untuk melakukan kolaborasi, kami yakin bahwa SDM yang kita inginkan itu nanti akan tercapai. Karena kami pikir UB punya SDM untuk yang mumpuni ya dalam bidang komunikasi, dipadu dengan para praktisi yang dalam tanda kutip ini juga update dengan kesesuaian kebutuhan industri terkait dengan adanya SDM yang profesional. Semua inisiatif dari para pihak itu bisa kita kolaborasikan, karena ini kita dedicated untuk masyarakat bangsa secara luas. Nah, yang menarik ini juga karena ini ada di Kota Malang. Saya tadi lihat ini ada gerakan untuk ekosistem ekonomi kreatif, dan rupanya kalau boleh nanti dicek, karena modal Malang ini kan seingat saya pernah juga kita dukung atau fasilitasi menjadi kota kreatif ya, kalau saya tidak salah. Nah ini berarti nanti kita coba gandeng juga pemerintah daerah juga. Bagaimanapun kami Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap harus juga bersama-sama dengan pemerintah kota, ya, kabupaten ya, dan juga provinsi. Jadi ini juga satu model kolaborasi. Nah, sedangkan dari aspek produk kreatif dan juga ya termasuk juga digital, ada juga katakan pengembangan SDM-nya, ini nanti kita lihat skema-skema seperti apa yang mungkin nanti kita bisa kembangkan atau bisa jadikan satu pola kerjasama.
Nah, tentu nanti juga dalam kerjasama kami ada bidang atau ada pihak yang nanti secara khusus akan mendetilkan mengenai skema kerjasamanya ya, apa dalam bentuk MOU dan sebagainya. Itu juga jadi satu opsi-opsi yang nanti kita bisa pikirkan atau bisa kita tindak lanjuti. Pemirsa, semakin meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap film pendek membuat industri film pendek di Malang Raya terus bertumbuh. Yusuf Muntanha, Direktur PT Moi Indie Communication, melihat potensi industri film pendek ini dapat dikembangkan dalam program ekosistem film pendek Malang Raya sebagai ekosistem ekonomi kreatif yang menjanjikan, namun butuh support dan kolaborasi berbagai pihak. Makanya dalam gagasan kali ini saya mencoba untuk membangun sebuah ekosistem film pendek di Kota Malang dalam kurun tahapan waktu kerja sekitar 3 tahun, jadi dari 2022 sampai 2005. 2005. Nah, gagasan ini sebenarnya adalah membangun sebuah sistem ekosistem ya di Malang dalam forum festival, kontes maupun training gitu ya, atau workshop nantinya. Nah, di mana tahapan-tahapan yang pertama yang kami lakukan dalam tahun 2002 ini adalah membangun jaringan workshop dulu. Bagaimana setelah workshop tentang perfilman ini diadakan di Kota Malang, tentunya ada wadah setelah workshop ini nanti melahirkan output SDM yang kira-kira cukup mampu di dalam konteks bagaimana memproduksi sebuah film, baik itu scripting, baik itu directing, baik itu istilahnya sinematografinya sampai editingnya. Nah, kemudian result atau outputnya akan kita masukkan di dalam sebuah challenge gitu ya, yaitu dengan kontes. Nah, bagaimana nanti hasil SDM ini melakukan sebuah kontes dalam menghasilkan atau merepresentasikan karya-karya mereka. Pada prinsipnya di Fakultas Vokasi utamanya kami support ya kegiatan yang tadi ide dan gagasannya cemerlang bicara tentang ekosistem perfilman, di mana kita ada konsentrasi khusus tentang perfilman di vokasi. Saya kira di Fakultas Vokasi ini adalah satu-satunya ya di Universitas Brawijaya yang concern terhadap perfilman, terutama bicara film pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, yang kapan itu juga kita minta bantuan untuk bisa bantu menjadi juri gitu ya untuk lomba film pendek. Nantinya kami di sini terutama mahasiswa, saya sebagai wakil dekan bidang 3 bidang kemahasiswaan support untuk berbicara tentang mendukung sumber daya manusia yang bisa mendukung ekosistem ini bisa tercipta. Gambarkan sedikit bagaimana inisiasi untuk film-film pendek, dan saya kira ini sangat mendasar nih Pak. Jadi kami kira ini sekaligus juga menunjukkan kebangkitan ekonomi kreatif kita khususnya di subsektor film, dan ini sebetulnya hampir di setiap kota atau setiap wilayah-wilayah yang punya potensi orang-orang kreatif, manusia-manusia kreatif ini Malang, ya, Bandung, Yogyakarta. Saya menyebutkan beberapa, tapi saya yakin hampir semua kota-kota di Indonesia ini relatif punya potensi anak muda dan mahasiswa. Jadi inisiatif ini saya pikir sangat baik sekali, kita kolaborasi, dan kami punya program yang mungkin nanti begini Pak. Kita dari sisi SDM-nya itu satu, ya, karena ini diskusi kita di kedeputian saya. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kami tetap ada mitra juga dengan kedeputian produk kreatif, yaitu kedeputian yang membidangi ekonomi digital dan produk kreatif. Itu juga menarik Pak, karena di situ kaitan dengan ya copyright ya, jadi intellectual property dan sebagainya. Terus ada deputi industri yang memang akan melihat bagaimana akses finansial, karena kita ingin juga sektor-sektor ekonomi kreatif kita ini lebih mudah, atau bukan hanya lebih mudah, mendapatkan akses
pembiayaan dari sumber-sumber pendanaan. Pemirsa, protein albumin memiliki peran penting dalam sirkulasi energi ke seluruh tubuh manusia. Jika protein albumin terganggu, maka kestabilan tubuh akan terganggu pula. Syahputra Wibowo, mahasiswa peraih gelar doktor melalui beasiswa PMDU dari Kemendikbudristek, melakukan penelitian terhadap protein albumin dalam tubuh manusia sebagai marker pada penderita diabetes mellitus, sehingga proses transfer energi dalam darah dapat berjalan seperti orang normal. Di situ, nah penelitian saya sendiri dari awal memang berbicara tentang albumin. Jadi albumin ini salah satu protein paling penting di dalam sirkulasi energi di dalam tubuh manusia gitu. Nah, albumin sendiri untuk beberapa kasus itu ada namanya hiperglikemia, di mana hiperglikemia ini terjadi karena adanya produk-produk amadori namanya. Nah, produk-produk amadori ini dipengaruhi oleh agen glikasi. Jadi ini panjang cerita sampai ke tengah itu ya. Agen glikasi ini contohnya seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, heksos, semua yang berkandungan gula gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini penelitian ini tidak dibatasi dengan konsep diabetes mellitus. Tapi ya namanya kita pendidikan cuma berapa tahun ya, jadi harus bisa fokus dan bisa at least menceritakan sebuah konsep gitu kan ya. Di konsep yang saya kerjakan itu memang mengarah ke albumin terglikasi. Jadi albumin terglikasi ini adalah sebuah protein, konsep protein albumin yang udah rusak gitu, sifat scavenger maupun transporternya. Scavenger itu kemampuan dia untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh, energi-energi ya ibaratnya kalau orang sekarang mudahnya bilang energi negatif, padahal itu dalam konteks ion gitu. Jadi elektron bebas gitu. Jadi elektron bebas ini mampu ditangkap protein albumin ya. Tapi kalau untuk yang penyakit yang udah terkena sama glukos, orang-orang yang mengkonsumsi gula berlebih atau apa, protein albumin tadi itu menjadi rusak. Nah, ibaratnya kayak truk yang membawa semuanya, kan ibaratnya sifatnya kayak transporter nggak? Ya dia mungkin salah satu truk dari berbagai macam truk dalam tubuh manusia yang membawa logistik ke dalam tubuh gitu. Tapi dia nih karena jumlahnya lumayan besar, jadi kan otomatis berpengaruh signifikan gitu. Nah, ketika bannya rusak dari truk, otomatis dong ada yang problem gitu, nggak bisa. Bannya ini albumin tadi? Iya, contoh truknya secara keseluruhan. Jadi bukan cuma bagian itu, satu penuh itu, dan ini adalah salah satu dari berbagai macam jenis truk gitu ya di tubuh manusia gitu, contoh mudahnya. Nah, konsep ini tadi pembawa seperti hormon, energi, bahkan juga ada fatty lipid gitu yang dibawa mereka, obat-obatan, terus ion-ion elektron gitu, itu bisa ditangkap mereka semua dan dibawa, disalurkan gitu. Kalau ini rusak, adanya banyak kondisi kerusakan karena glukosa atau glycation agent tadi atau reaktif oksidan spesies, jadinya ya fungsional tubuh jadi kacau. Nah, penelitian saya berusaha untuk melihat dari perspektif ini. Gimana caranya kita memperbaiki ini loh, gitu. Yang diperbaiki protein albumin tadi? Iya, yang diperbaiki tadi protein albumin ini tadi. Karena kita berharap protein albumin ini tadi bisa menjalankan setidaknya konsepnya itu, jikapun dia sakit, tapi bisa berfungsi seperti orang normal pada biasanya. Proteinnya bisa membawa tetap makanan, bisa membawa segala macam walaupun dia rusak. Jadi kita fungsinya gitu Mbak, kayak ibaratnya mobil rusak, tapi misalnya bannya tuh kita ganti dengan merek lain, kayak gitu loh konsepnya, kayak tetap bisa berjalan gitu, meskipun dia tidak sempurna seperti seutuhnya. Dibandingkan rusak langsung kan akhirnya apa komplikasi ya kan. Jadi kita tahapannya ke Situasi pandemi membuat masyarakat harus memutar otak untuk tetap bisa berkarya dan berpendapatan. Begitu pula dengan pemilik ruang tamu Coffee and Space, Anton, yang memanfaatkan ruang tamunya untuk dijadikan restoran dan tempat nongkrong yang homemade. Dibuka pada 18 November 2020, restoran ini menggabungkan konsep industrial dan indoor garden dengan menampilkan deretan tanaman hijau di area kafe.
Ya, kafe ini kita bikin itu awalnya pada masa pandemik ya, pandemi COVID. Jadi saat itu sudah nggak ada kegiatan, terus kita bikin ide-ide apa ya. Sementara kita peralatan kopi manual itu banyak, kita punya koleksi. Waktu itu cuma untuk menjamu tamu-tamu teman-teman aja. Ayo bikin kafe. Gitu. Hah? Semua nggak percaya ya, yakin lah. Ya udah, ayo dicoba aja. Siapa tahu bisa belajar sambil jalan. Gitu. Saya libatkan mereka semua karena si Ica ini dia lebih prefer terhadap masakan ya, pastry gitu. Sementara si Bunga ini dia suka coret-coret tembok-temboknya, jadi suka desain-desain. Dari situ akhirnya kita mulai berawal ya, oke lah ayo bikin kafe 2020. Agustus masih ngobrol-ngobrol. Oktober kita canangkan ya kita yang kerjain gitu. Seadanya ya di ruang tamu ini aja lah cukup sama taman-taman di depan rumah gitu. Kemudian 18 November kita pastikan kita opening ya 18 November gitu ya. Bisa nggak bisa pokoknya opening lah, coba dulu. Nah seperti itu. Ya karena semuanya dari nol. Kita itu cuma penikmat awalnya, jadi nggak tahu kopi itu harus bagaimana, bisnis kafe juga harus gimana, kita nggak tahu. Semua serba meraba, tapi kita coba mencari teman, berteman dengan orang banyak. Kita buka kafe pun istilahnya nun sewu ke teman-teman kafe lainnya. Selama itu kita ngopi di tempat-tempat mereka, itu kita minta izin. Sehingga ya sambil jalan kita mencoba mempelajari itu kopi itu apa dan bagaimana dan harus bagaimana gitu. Semuanya berawal dari nol dengan modal sebisanya. Dia ini tak pasrai, pokoknya kamu gambar sak senengmu deh. Coret-coretan gambar-gambar kafe-kafe itu dicoret-coret semua. Salah satunya sebagian dari gambar dinding ini adalah yang bagian bawah adalah coretannya dia. Kalau pemilihan nama ruang tamu karena tempatnya cuma di ruang tamu aja nyeduhnya, kita nggak ada. Dan waktu itu nggak usah berpikir apa yo yang nama sing aneh apa, nggak ada gitu. Paling simpel apa ruang kafenya di ruang tamu ya udah ruang tamu aja gitu. Nanti kan lambat laun orang akan tahu gitu. Kalau secara konsep apa ini kita memang langsung ngambil secara estetik ya, gabungan antara estetik sama industrialis karena ada besi-besinya sama kayu-kayu rustik lama, sama memang dari awal kita sudah coba belajarnya itu ke arah specialty kopi yang serius kopi awalnya di kafenya gitu. Walaupun sedikit banyak ada interupsi dari Ica, dia minta ya harus ada minuman anak muda-muda. Biasanya berkembang ke arah sedikit ada mocktail, non kafenya arah ke sana gitu. Oke, kalau dari menu sendiri kan kita di sini ada minumannya ada yang coffee sama non coffee. Awalnya kita idealis di coffee aja, tapi kan kalau idealis tapi nggak realistis juga nggak mungkin. Jadi harus ada menu non coffee-nya juga. Non coffee kita kembangkan di mocktails. Terus untuk kopi sendiri kita biasanya ada es kopi yang favorit. Yang jadi favorit memang dari price ya. Kita keluarkan es kopi susu sama karamel ya. Tetapi sisi lain kita ada banyak signature menu kopi. Itu ada mocha latte, mocha gino kan berubah jadi itu. Kemudian ada bonbon, ada tangerine tonic ya, kopi-kopian. Ada sedikit serius ke arah kopinya itu yang bersifat milk base, cappuccino. Kita bermain dengan house blend roasting kopi kita sendiri. Dulunya kita masih pakai brand lain, tapi ini kita mulai kita kerjakan dengan house blend kita. Kemudian ada lagi magic ya, magic latte ya teman-teman. Apa lagi ya? Kalau kafe, kafe mulai kita kembangkan dengan mocktail, jadi espresso mocktail tapi ada espressonya seperti itu. Kalau menu makanan Ica yang lebih paham. Oke, kalau menu makanan sendiri itu kita di sini ada snack sama makanan berat. Kalau di snacksnya mungkin ada kayak croissant dan segala macamnya. Terus kalau di makanan beratnya di sini kita lebih ke western food. Ada kayak snack platter, ada one pan chicken dan segala macamnya. Karena ya kita cari makanan yang fit in sama coffee sih kayak gitu. Kalau dari segi harga average dari pastry dulu, snack pastry itu kita antara 8.000 sampai 30 ya. Croissant something sampai segitu ya, 28 kali ya. Kemudian food masakan yang di Great Ica itu antara spaghetti berapa?
18 ya, antara 18 sampai tertinggi yang terbaru itu mushroom eggs untuk menu breakfast, sama ada lagi creamy lemon chicken ya, itu something sekitar 38K ya. Hampir semua yang di Create Ica, resep-resep itu memang lebih ke western karena tamu-tamu kita ternyata setelah kita aktif di Google bisnis, mereka semua banyak dari mancanegara datang ke sini, mereka lebih klik dengan menu makanan kita dengan di asal mereka ya, negara-negara mereka. Ya tentunya akhirnya teman-teman penikmat kafe di Malang yang menyesuaikan dengan menu-menu itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.